Yang kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota Bandung berkenan hadir dan meluangkan waktu tentunya di sela-sela kesibukan beliau pada malam hari ini telah hadir bersama-sama kita. Dan kita akan bersilaturahmi bersama Wali Kota Bandung untuk keindahan Kota Bandung kita tercinta. Dan untuk pembuka dan mengawali acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kita segala hormat kami mohon seluruh yang hadir untuk berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan malam ini akan membawa berkah kepada Kota Bandung kita, dan mudah-mudahan Kota Bandung yang kita cintai akan memberikan warna yang lebih indah di mata kota-kota lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan tadawwa sirri fi dzurriyyati tubtu ilaika ya muslim. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu, ampunan-Mu kepada kami semua yang ada di sini. Himpunkanlah kami dalam kasih sayang-Mu. Semoga Bandung yang tercinta ini Engkau ridhoi, Engkau berikan keindahan, keamanan, ketentraman. Mudah-mudahan pemimpin kami yang semoga amanah, dan semoga warganya juga bisa membantu menjaga, melestarikan keindahan, keamanan yang telah diciptakan. Ya Allah, berikanlah kepada warga Bandung keimanan yang dalam sehingga bisa menjaga kota tercinta ini menjadi Kota Bandung yang indah, tentram, bersih, sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Lia Priharyadi yang telah membacakan doa untuk kita semua, dan semoga doa-doa yang kita bacakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya cintai, seperti kepada ibu saya sendiri, seluruh yang hadir di sini, malam ini malam yang unik karena peristiwa bersejarah. Ada sekelompok warga mengajukan inisiatif ingin menjaga kotanya dengan sebuah rasa cinta jarang-jarang terjadi. Jadi tepuk tangan untuk ibu-ibu. Dan ini bukan rapat partai, ya, walaupun bajunya warnanya seragam, tapi rasa kecintaan ternyata dengan kekompakan itu menjadi mudah. Sebelum saya mulai, saya mau putar video 3 menit tentang semua rasa kebahagiaan warga Bandung, ya, di luar Asia Afrika, ya, di luar Asia Afrika, di mana-mana. Dan pesan saya bersama istri saya tentang betapa bangganya kami menjadi pemimpin di negeri yang namanya Bandung yang teramat istimewa. Silakan. Asian and African countries to come to Bandung on April 24, 2015 to celebrate 60 years of ASEAN and African Conference. In 1955, the message from Bandung was about to fight against colonialism, but today the message from Bandung is about sharing value to fight poverty, injustice, and sharing the spirit of collaboration and the spirit of solidarity. Welcome to Bandung. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat video itu, Bapak Ibu, itulah video yang menceritakan keseharian yang dirasakan warga Bandung. Saya baru jadi wali kota kurang lebih 18 bulan dan memang PR-nya banyak sekali. Tahun lalu saya sudah mengambil keputusan sebagai wali kota, jumlahnya 1.200. Berarti ada 1.200 masalah yang dilaporkan, difikirkan, dirapatkan, dicarikan solusinya, dan diambil tindakan, saking banyak. Tapi seperti pesan ibu saya, kalau dengan keikhlasan, keridoan, seberat apapun beban, tidak perlu terlalu difikirkan.
Dan itu yang saya jadikan rumus dalam mengelola Kota Bandung. Saya ini lahir di Bandung di Raja Badak, 4 Oktober tahun 71. TK-nya Aisyah di Dago Barat, SD-nya Banjarsari 3. Waktu Gunung Galunggung meletus tahun 82 ya. Iya. Saya masih sekolah dasar. Saya waktu kecil anaknya nakal, Bu. Sering naik oplet, dulu masih ada oplet. Terus kemayal kabur. Ketahuan, ternyata supir opletnya tetangga rumah. Jadi ibu saya yang menalangi dan sambil minta maaf. Saya nakal dulu, nakalnya anak ya, berenang di kolam Badak Putih. Gak berenang, kayaknya Kupah Husen Wang Saat Manja. Jadi kalau mau jadi wali kota, anaknya suruh berenang di kolam Badak Putih. Saya bertemu dengan istri saya di Jalan Braga. Jadi bagi saya Braga itu memori yang tidak pernah terlupakan. Kalau tidak ada Jalan Braga, cinta kami tidak pernah bertemu. Istri saya orang Dago Pojok, ya. Jadi saya melamar istri saya di Dago Pojok. Kemudian istri saya sama, sekolahnya di SMP 2 walaupun kami tidak kenal. Saya itu Banjarsari ke SMP 2, ke SMA 3, ke ITB mengambil jurusan arsitektur. Kalau istri saya SMP 2 ke SMA 5, kemudian ke Unpadnya PAAP, di Unpadnya HI. Jadi kalau dibilang ada pepatah bahasa Inggris, home is where your heart is. Di 7 tahun kami berkelana keliling dunia, kerja di Amerika, kerja di Hong Kong, di Cina, di mana-mana. Hati mah dari kemana-mana, hanya ada di sebuah kota yang namanya Bandung. Ya. Karena cinta itu kalau kata ibu saya ada 3. 1 cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2 cinta kepada sesama manusia, 3 cinta ke tempat kita lahir, tanah air. Jadi saya jadi wali kota sedang mempraktekkan cinta yang ketiga. Saya mencintai istri saya, maka kalau dengan manajemen cinta, kalau istri saya berperilaku seperti yang saya harapkan, saya makin sayang. Ya. Tapi kalau istri saya berperilaku tidak seperti yang saya harapkan, saya akan memperbaikinya, memberi nasihat juga dengan kasih sayang. Mau dipoyo, ya saya adanya. Nah, kalau kita gunakan konsep itu terhadap kota Bandung, insya Allah Bandung lagi keren, kita makin bangga. Bandungnya lagi banyak masalah, kita perbaiki bukan dengan caci maki, bukan dengan marah-marah ke pemerintah, tapi kalau Ahmad turun dengan daya dan upaya. Jadi kalau lihat foto-foto tadi sakit, mudah-mudahan dukna apa namanya? Sakitnya itu di sini, Bu, juga di dompet dan menanggung duit. Jadi malam ini saya mau menceritakan isi hati, boleh Bu ya? Curhat ya. Sudah lama 2 bulan memendam ini. Tentu ingat sudah Ibu, ini ya. Dulu 2005 Ibu ya, KAA itu disiapkan 1 tahun. 12 bulan. Ini mah surat dari Presiden datang ke Wali Kota Bandung tertanggal 15 Februari. Kudu nyiapkan KAA yang sekeren-kerennya di waktu yang kurang lebih hanya 60 hari.
dengan kalimat dari Pak Presiden, Pak Wali, ini acara pertama saya sebagai Presiden mengundang kepala negara, jadi harus berhasil. Dan sebagai yang diberi tugas, ya saya melaksanakan segenap energi saya. Sugan teh sambil begitu teh uangnya lancar. Ini mah sampai 5 hari sebelum acara masih ini prosedur. Saya kalau ikut jalur prosedur normal, Bapak Ibu, tidak akan beres. Di situ saya stres karena jalan-jalan masih rusak, trotoar segala rupa. Tapi punten kalau saya banyak nyebut ibu saya, karena ibu saya itu guru saya abadi, ya. Curhat masalah cinta ke ibu, curhat masalah politik ke ibu juga, curhat masalah apa itu. Dan nasihatnya apapun masalahnya, nasihatnya dengan biji. Gara-gara sholat menghadap yang maha kuasa, sok ngaduna kadinya itu intinya begitu. Jadi akhirnya saya bilang, saya ingin membuktikan walaupun hanya 60 hari tidak punya uang karena APBD Kota Bandung juga sudah diketok palu, harus bisa. Apa yang saya lakukan? Saya telepon dulu semua yang saya kenal dalam hidup saya. Semua teman SMP saya telepon, teman SMA saya telepon, teman ITB saya telepon, teman kontraktor saya telepon, teman arsitek saya telepon, pengusaha reklame saya telepon, pengusaha hiburan malam saya telepon, gereja saya telepon, pengaji semua saya telepon. Kalimatnya sama, kita akan menyambut tamu luar biasa 10 tahun sekali, mohon dibantu apa aja. Mau nyumbang harta, alhamdulillah. Mau nyumbang hanya tenaga, alhamdulillah. Mau nyumbang pikiran, gagasan, alhamdulillah. Mau nyumbang hanya doa juga, alhamdulillah. Tuh. Dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada mereka yang berikhtiar. Itu keyakinan saya. Siang malam bekerja, tiap pulang ibu mertua saya hafal, Buya juga hafal. Datang sudah pada tidur, saya mau pergi sudah pada pergi gitu ya, saking lelahnya. Jadi kalau ada wartawan yang bertanya apa hikmah KAA buat Kota Bandung, saya mah bukan soal keindahan tulis. Bagi saya yang paling luar biasa itu lahir lagi semangat gotong royong, sambilulungan, kebersamaan, cinta Bandung, keikhlasan, keridoan itu seperti malam ini. Itu mahal harganya. Jadi waktu kita menyelenggarakan kerja bakti, Panglima telepon, Pak Wali mau berapa ribu tentara saya turunkan. Kapolda telepon Pak Wali mau berapa polisi disiapkan kami turunkan. Dan yang menarik, bos-bos preman di telepon, Pak Wali butuh berapa preman saya turunkan. Coba bayangkan, tidak ada momen di mana aparat dan preman kerja bakti hanya di KA 60 tahun ini tepuk tangan untuk kita semua. Saya kan suka naik sepeda karena kalau saya naik sepeda itu kebutuhan mental saya. Saya naik sepeda itu satu sehat, kedua pasti ketemu warga sambil bersepeda. Jadi bisa dada-dada, bisa berhenti ngobrol gelap, bisa menemukan trotoar rusak, sampah di mana-mana, gitu kan? Angin mengahi diri. Ide berdatangan, itu kenapa saya suka bersepeda. Kalau saya naik mobil, saya pasti dada hanya ke jendela kiri aja. Warga di kanan pasti mau angkat dadahan. Sampah di bawah mau angkat tinggalin, kan begitu. Dia pakai betu akik, pakai ini, ketinggalin can mandi, badannya aut-autan. Karena kembang tuh di depan pasar baru bersama di Mas Ansi. Nyiapin tambang buat persiapan. Lupa saya foto. Kalau di foto itu indah sekali. Tuh.
cerita kecil di Bali. Saya muter lewat Braga, nggak ada petugas, nggak kecapean badannya, tapi posisi kursi-kursi berantakan. Tiba-tiba ada 6 anak laskar pelangi lagi jalan badannya. Saya bilang, kamu bantu Pak Wali ya? Siap Pak Wali, gitu. Apa? Kita bantu, posisi salah, ngangkut kulimaan. Tapi udah anak pasti SD lah. Gimana Pak? Beri semangat ya. Kayak lah, tahan lah, dipikirkan dulu. Di sini, itu cerita kedua, ya. Ibu-ibu yang paling luar biasa. Kenapa? Dari acara-acara kerja bakti, yang paling semangatnya ibu-ibu. Bapak-bapak mah bapak omong. Bapak, makanya saya curhat gitu ya. Bapak berubah teori gitu, mah kemudian dia beri penolongan gitu. Ibu-ibu mah nggak banyak teori tapi semangat. Entah kenapa ini dengan ibu-ibu Bandung punya energi yang luar biasa. Jadi terima kasih. Jadi itu hadiah yang luar biasanya adalah lahir lagi semangat kekompakan itu. Ya. Kemudian terjadilah pertolongan Allah itu, air mancur oleh perusahaan A dan lain-lain dan seterusnya. Saya juga punya hikmah, ternyata orang Bandung mah ibis bibir mereka. Saya teh lagi masak istilahnya Bu ya. Belum beres masak nate, geus dipoyok. Bawali asin teuing, bawali pangsit, bawali can beres. Ini ilustrasinya. Contohnya apa? Saya kan beresin trotoar karena butuh dibikin bagus pakai gerani. Kan harus saya cabut tiangnya teh Bu ya. Kalau enggak tiangnya kan berantakan. Saya cabut dulu tiangnya teh gitu. Karena nanti mau dipasang lagi. Baru dicabut. Wah wali historis. Wah. Tidak punya etika sejarah, tiang-tiang bersejarah itu dicabut. Wah ramai di sosmed di mana-mana, sampai dikutip di koran. Dalam hati nih, aduh selesai. Ngabantuan itu ya, gitu ngangkutan gimana, udah ngeritik komentar bari salah, udah can beres. Wali gimana dengan tanggapan warga gini? Sederhana, nanti dipasang lagi titik sebenarnya gitu. Jadi orang tuh kadang-kadang energinya habis oleh berpolemik, bukan bekerja. Mempermasalahkan sesuatu yang tinggal ditanya, tapi karena nggak mau nanya, ngira-ngira, tuh. Jadi hikmahnya ketemu, orang Bandung mah itu. Jadi sok ribut tepuk, energi itu habis. Energi berpikir, energi parsial, energi ngetik di Facebook. Bari hasilnya bukan itu kan begitu ya. Tuh. Jadi KA ini bagi saya banyak hikmah. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, 60 hari 30 proyek bisa beres, 60 hari 60 acara bisa disiapkan. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia ini bisa kerja dengan kecepatan itu 2 bulan. Bisa. Jadi kunaon orang eleh ku Jepang atau Korea atau negeri lain. Jangan-jangan kita sendiri yang mempersulit hidup kita sendiri dengan prosedurnya, dengan birokrasinya, jangan-jangan kita sendiri memperumit. Karena 2 bulan 60 hari bisa proyek yang harusnya dikerjakan 1,5 tahun beres tahanan 60 hari bisa hasil. Ini kalau pakai jalur normal 1,5 tahun baru jadi, karena harus prosedur A ketemu B ketemu C D E F G dan seterusnya. Disitulah saya ketemu teori inilah yang membuat bangsa Indonesia jalannya lambat, karena cara berpikir dalam mengelola negaranya kita sendiri yang mempersulit. Jadi KA ini nggak bunga ke saya tidak bisa. Pada saat energinya berkumpul, semua kompas, satu irama, serempak,
brand gitu, ya. Kemudian juga hikmah lainnya, kalau namanya kerja itu betul-betul harus dengan keikhlasan. Bu, kalau saya nggak pakai ilmu ikhlas mah dipoyok-poyok kayak tadi itu sakit. Beneran, gawe diberitakan disebut pencitraan, gawe teka beritakan disebut kamana wae teh gawe. Tapi kalau dengan ikhlas mah tiap pagi juga saya teh kerja demi Bandung. Mau orang ngomong apa aja terserah, yang penting pikir saya dan hati saya sinkron, bahwa yang saya putuskan, yang saya kerjakan, saya bertanggungjawabkan, gitu aja. Karena ternyata apapun orang mah pasti ngomentarin, ya. Saya menggol kakek Keja pasti komentaran, saya menggol kakak tuh pasti komentaran. Jadi begitu ada. Nah, termasuk disuruh baca Dasar-Sila Bandung juga bukan permintaan, tapi dari pemerintah pusat tahu betapa kita di Bandung bekerja keras. Tadinya nggak ada di rundownnya, di gladi bersih nggak ada, menjelang di gladi kotor nggak ada, di rapat-rapat kabinet juga nggak ada rundown itu. Tapi 2 malam terakhir disampaikan Pak Presiden minta Pak Wali membacakan Dasar-Sila. Kan gempur Bu, ya. Maka berlatihlah saya di kamar mandi. Dan sebisa-bisanya pidato di depan para kepala negara, waduh, gempur. Ya alhamdulillah pas menitnya saya naik panggung karena sudah latihan, jadi walaupun agak tegang tapi lancar. Dan ucapan hatur nuhun juga nggak ada skenario-nya. Kebiasaan saya kalau habis pidato memang hatur nuhun begitu. Jadi ternyata hatur nuhun yang banyak diapresiasi. Sampai bule-bule nanya hatur nuhun apa. Jadi sekarang hatur nuhun menjadi bahasa internasional. Nah, setelah acara KAA, saya paham warga itu ingin saya bahagiakan lah, karena jalan ditutup, toko-toko libur, dan seterusnya. Yang saya bahagia adalah orang itu tahu apa yang sedang kita kerjakan. Terima kasih Bu Wali sudah baju merah, bikin baju merah. Nggak boleh salah kostum hari ibu-ibu mah. Sudah teh kamana ternyata ganti kostum. Jadi lupa sama tadi. Oh ya, membahagiakan warga bikin acara dan dalam waktu 2 bulan kita berhasil mengundang 25 negara, 30 kota. Saya tadinya ekspektasinya rendah karena waktu hanya 2 bulan ya, ramean gitu lah, penting. Ternyata kalau ibu yang hadir di acara, ini ada fotonya kali, kalau ada ya, yang foto-foto kostum-kostum, kalau mungkin ada di internet, di Google, mau ditampilkan. Itu luar biasa. Saking luar biasanya, Pak Menteri berinisiatif, Pak Wali ini keren banget, hanya Bandung yang bisa begini, dia bilang. Ya. Saya akan jadikan ini sebagai acara internasional tahunan dengan biaya dari pemerintah pusat. Saya senang, padahal saya udah tahu gitu ya. Dan nyiapin juga Pemkot, tapi gak apa-apa, everybody happy. Nah, jadi acara kemarin akan dibikin tahunan. Yang saya tidak duga adalah animo masyarakat itu. Kami kira hanya ya 3.000-5.000 orang. Ini 10 kali lipat. Jika tawaf di Mekah, pokoknya. Yang pernah ke Mekah hafal badannya, sedap-sedapnya begitu. Tahun baruan GLE, lebaran GLE. Hasil catatan
Mungkin 30-40% itu tamu. Ibu di mana? Di Majalaya. Ibu di mana? Di Majalengka. Ini Sumedang ini banyak banget macam-macam. Nah, dalam kondisi itulah terjadi foto-foto yang seperti tadi. Antara emosi dengan logika nggak sinkron. Logikanya itu kursi, emosinya ingin nonton, maka logikanya kalah, dia naik ke kursinya. Udah tahu kursi kayu, dia beratnya 100 kilo, susah. Logika mengatakan itu pot bunga, emosinya pengen naik ke atas, ditinjak ke kembang saya. Ayo fotonya, lagi dicari sekarang. Dikalikan banyak macam-macam, itu rasa sedih saya. Saya tanya, tolong lapor apa yang rusak. Pak Wali, 19 kura-kura kabur. Dipaling maksudnya. Kan saya udah bilang, supaya cantik, jadi gini Bu ya, teori saya tentang Asia Afrika ini, kumpulan kota-kota terbaik Eropa. Lampunya itu idenya dari Barcelona. Bahwa terkait Barcelona, iraha di Bandung. Ya. Lampu yang di Braga yang lebih pendek itu lampu di Venesia, bentuknya kayak gitu. Kurang lebih. Bola-bola batunya idenya dari kota Cannes di Perancis yang festival film. Jadi memang itu akumulasi kota Eropa yang memang menjadi rohnya Asia Afrika dari dulu. Jadi waktu kemarin ditutup Car Free Night beda dengan Car Free Day di Dago. Karena ini mah kalau diibaratkan manusia ada rohnya, ada jiwanya. Gitu. Terasa gitu si makna bahasa Sunda gitu. Nah, karena perilaku warga masih banyak yang seperti itu, satu saya sedih, tapi nggak punya energi lagi buat marah-marah. Sekarang mah gimana caranya ini kita pertahankan keindahan ini, jangan turun lagi standarnya, karena ada orang-orang yang masih mengkritik, paling desa minggu rusak dan mual langgeng. Nah, saya ingin membuktikan itu salah. Itu bisa di zaman saya. Di zaman saya mah keindahan ini, ketertiban ini harus umurnya panjang. Nah, disinilah saya bilang, kalau semuanya ngandelin Pemkot, Bandung ini lega bisa. Saya itu butuh energi saya mau ngurusin Antapani, mau mengindahkan Ujung Berung, Cimindi, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa hanya fokus di Bandung Tengah. 2,7 juta jiwa warga Bandung tersebar. Nah, bisa nggak yang sudah diwariskan ada yang menjaga kayak begitu? Dan tidak mungkin oleh Pemkot sepenuhnya. Saya cerita Bu ya, di Pemkot itu 2 tahun terakhir hilang 3.000 PNS karena pensiun. Diganti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara cuma 200. Jadi ibaratnya saya diwarisi mobil, order dealnya carok-polokan 3.000 spare part, datang ke bengkel, punten mengenai 200 semuanya cara. Udah gitu disuruh ngebut, dibanding-banding dengan mobil yang modern dengan uang yang lebih banyak gitu kan. Kan Bandung itu dibandingin dengan Jakarta, dibandingin dengan gitu. Kecuali ada kelompok warga yang tahu situasi ini bukan atas kecintaan ke wali kotanya, tapi kecintaan kepada kotanya. Gimana caranya? Inilah wajah kita, Asia Afrika alun-alun Braga teh. Kalau tubuh manusia mah rarayana pisan gitu. Ya, wajahnya yang harus tampil bersinar, bersih, bebas jerawat dan seterusnya. Nah, atas inisiatif dari Ibu Ine dan kawan-kawan, kita bisa nggak ngobrol kira-kira mempertahankannya itu gimana? Karena saya khawatir
saya sedikit punya feeling yang suka cuek-cuek ini mungkin bukan warga Bandung. Karena hati kecil saya menyatakan kalau warga Bandung mah sejelek-jeleknya dia ada rasa memiliki. Tapi kalau sudah berbaur puluhan ribu nggak bisa beda. Mana Bandung mana itu kan gitu. Ini terjadi waktu perusahaan plat B. Waktu kita Persib juara, kan itu sama ya euforianya. Semua warnanya biru. Terjadi ada perusahaan plat B, hampir semua yang ketahuan merusak ternyata bukan orang Bandung. Tapi bobotoh pakai baju Persib dari kota-kota di Jawa Barat yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi kan kita nggak bisa memilah-milah kan ya, dan semua juga warga Indonesia. Nah sekarang mah sebagai bangsa yang beradab, sebagai negeri yang sekarang disorot dunia karena KAA-nya, bisa nggak kita buktikan di zaman sekarang ini Bandung yang sedang mekar lagi, dulunya keriput, sekarang mekar lagi ini bisa bertahan dan kembali lagi menjadi kota kembang yang kita banggakan. Saya optimis. Kenapa saya optimis? Karena alun-alun saya resmikan 31 Desember 2014 pas malam tahun baru. Sekarang udah 4 bulan. Alhamdulillah relatif bersih. Tapi 2 bulan pertama, wah riweuh. Saya kasih tempat sampah 50 anggar we di cenah teh. Padahal nanti meter tah si mangap-mangap tempat sampah teh. Tapi saya usik jujur nanti berat gitu. 2 bulan pertama saya marah-marah keliling alun-alun. Jeung orang Bandung mah tidak sensitif. Saya ke marah-marah teh, Pak selfie dulu ya. Gitu gitunya. Boleh ditonjok mah mau ditonjok ya katanya. Keur ngambek, keur emosi, lainan nurut kalau cengar-cengir. Ya Pak, tapi foto dulu Pak. Nah setelah 2 bulan diperbaiki, ada petugas, ada limas, ada satpol pp, ada pakai muter, halo-halo. Sekarang relatif, pulang dari sini mampir dulu 10 menit. Untuk ukuran Bandung, alun-alun itu bersih, ya. Nah, saya ingin ini menyebar ke seluruh Asia Afrika beranda karena saya sudah merasakan denyut nadi kota tua ini hidup lagi. Dulu itu daerah gelap-gelapu, dulu jembatan baru hangsir, tempat gelandangan tidur. Sekarang jembatan putih, art deco, isinya nanti pusat turis, orang kesana 24 jam. Setiap sudut sudah saya kasih lampu, mau kuntilanak aman. Saya sudah undang semua pengusaha, termasuk kalau ibu juga tertarik, mari kontrak bangunan-bangunan yang sudah mati, buka jadi kafe, jadi restoran, jadi food court, jadi apa. Karena kota tua itu rumusnya hanya satu, kalau mau hidup, bisnisnya itu kuliner itu aja. Kan jalan-jalan enak, jalan-jalan lapar, pasti butuh minum, butuh makan. Sok sekarang ibu tanya ke Cek Mar di sini, omsetnya meningkat 2 kali lipat. Saya tadi ke Sumber Hidangan beli roti sama beli resep saya nastar. Awali hatur nuhun rame pisan cenah kami kewalahan. Itu Sumber Hidangan yang jadul itu yang di Beranda. Jadi berkahnya banyak. Nah, jadi saya menawarkan ke ibu-ibu kalau mau berkelompok ngontrak bangunan-bangunan di kota tua ini karena malam-malam banyak yang kelaparan. Jadi antara jumlah membludak dengan si tempat dagangnya nggak imbang. Nah ini kalau orang yang ngerti bisnis sebenarnya ini opportunity ya, bisa ditangkap seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ibu-ibu ini mengorganisasikan diri, itu yang menjadi tantangannya. Siapa ketuanya, kumaha organisasinya gitu.
Kalau modal semangat aja kan gak cukup, ya. Jadi, Pak, saya punya uang tapi nggak punya tenaga. Nah, itu satu kelompok sendiri, sok nyumbang, nanti bayar tukangnya dan seterusnya dan seterusnya. Atau sebaliknya, Pak, saya uang terbatas tapi ada tenaganya, udah piket gantian. Sambil muter, saya kasih kewenangan bersama Satpol PP untuk menegur orang-orang yang tidak tertib. Yang saya ada miris tapi sebenarnya sudah saya duga, itu nama-nama negara sekarang setengahnya udah hilang. Rasa memilikinya terlalu besar. Diambilin. Karena memang itu mau saya ambil. Nah nanti jadi di momen ini ngumpulnya susah hanya ibu-ibu teh. Malam ini harus beres, Bu, jangan biasakan menunda urusan. Malam ini harus terpilih ketuanya, malam ini bentuk organisasinya juga harus terpilih dan seterusnya. Apa yang dibutuhkan? Kalau kita harus bayarin tukang, satu adalah tukang kebun. Kerjanya apa? Tiap hari menyiram. Seperti cinta harus disiram, nggak bisa dicuekin. Kalau ada yang layu diganti, kalau yang sudah patah diperbaiki. Selama ini SDM Pemkot nggak memungkinkan. Kami ada ratusan taman yang harus diurus. Jadi kalau ditambahi Asia Afrika sekinclong seperti malam KA dengan SDM kami nggak mungkin. Saya mohon bantuan di situ. Nanti dihitung aja berapa tukang kebun yang mupukin dari Cihidengnya, dari Lembangnya, bunga-bunganya dan seterusnya. Bahkan kalau ibu-ibu mau memasangi sendiri silahkan. Pak Wali ada ya anggrek, makanya daripada keindahannya tidak terlihat dunia, saya mau taruh mungkin di pohon-pohon Asia Afrika. Karena itu saya bolehkan. Kalau anggrek itu boleh diikat, ditempel di pohon-pohon sepanjang Asia Afrika, jadi bagus. Itu tukang kebun yang dibutuhkan. Dua adalah tukang sampah, ya. Tukang sampah ini kerjanya nggak bisa hanya pas malam saja, karena kalau malam saja berarti ada kemungkinan penumpukan sampah yang terlalu mencolok mata. Dia harus muter sejam sekali dan seterusnya. Nanti kerjasama. Yang ketiga, yang mungkin kalau ini mas seminggu sekali, itu yang ngepel pakai alat khusus. Jadi kalau mau Bandung juara dunia, memang sudah ketemu caranya. Tim ini sekarang lagi ngepel, membersihkan sisa-sisa permen karet, bekas sepatu yang mungkin itu, tumpahan kopi apa. Saya bilang ini jelek sekali. Ini kalau nggak ada solusi di cleaning service, malu. Ya, negeri ini nggak bisa. Nah ini udah ada timnya. Saya nggak tahu costnya berapa, tapi kalau ada dananya, saya akan lebih banyak ke kelompok ini yang kerjanya. Jadi tiap kesana ya kayak rumah aja, bersih, gitu. Bisa harusnya gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah keamanan ketertiban yang nanti dikoordinir. Coba berdiri Pak Satpol PP. Ini Pak Satpol yang siang malam menjaga ketertiban di sini. Ini relatif tertib, Bu. Karena sebelum ada tim Satpol PP yang konsep khusus, itu PKL nyerbu ke semua penjuru di alun-alun. Nah jadi kurang lebih itu kebutuhannya. Ada tukang kebun, ada tukang sampah, ada tukang ngepel si trotoar, ada keamanan. Kalau mau nyumbang tenaga bisa juga. Ya itu pokoknya diatur-atur aja. Tapi saya mah cuma ingin bilang begini suatu hari nanti. Lihat di Bandung mah, ibu-ibu nanti kahiji garelis, kadua saroleh, katilu ngabantuan ke Pemkot Bandung. Ibu-ibu berkelompok garelis mah banyak, tapi anu saroleh nu baraga berhimpunnya nggak ada, hanya di Bandung gitu. Jadi saya ingin bilang begitu kemana-mana. Dan memang itulah rumus Indonesia harusnya seperti itu. Tadi di sosmed, di Twitter ada yang ngejek saya, ada Pak Walinya karena nggak bisa ngurus, biasanya hanya bisa menciptakan, nggak bisa merawat. Gitu. Saya tulis,
Tidak, di Bandung mah sudah siap kelompok ibu-ibu. Nanti malam saya mau rapat. Kita akan bersepakat selanjutnya diurus dengan kecintaan luar biasa warga Bandung. Nah di dalamnya juga atur-atur aja, nanti ada tim ibu-ibu nu garalak tuh bingung. Punten kehel kacarogenya bu, salurkan aja di Asia Afrika gitu, bisa ya. Mungkin sebelen, tapol, gitu. Saya kira arahan saya begitu. Bagaimana caranya kesini kan mau memberi kepada Bandung ya. Saya hanya menyalurkan nikmat bu kalau kerja gotong royong itu ya. Karena menurut teori psikologi Bapak Ibu ya, kebahagiaan tertinggi manusia, ini mah ilmu ilmiah, ternyata menjadi relawan kebaikan. Ternyata itu. Ada bahagia sederhana itu baca buku sore hari, jogging, apa gitu ya, nyanyi. Tapi ternyata menurut teori kebahagiaan tertinggi itu ada pada relawan kebaikan. Karena eksistensi hidup kita merasa lengkap bahwa yang kita lakukan ini paripurna. Hidup kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan hidupnya untuk masyarakat. Nah itu kurang lebih konsepnya. Nah kepada bapak-bapak yang hadir di sini, saya lihat juga banyak, ada Pak Uban juga dan lain-lain. Tolong organisasikan teman-teman pengusaha ya yang cinta Bandung untuk selanjutnya berhimpun menjaga pusat kota Bandung ini sebagai wajah etalase Bandung. Jangan hanya ingin kayanya saja berusaha di Bandung. Giving back to Bandung itu juga penting. Hidup ini ada take, ada give. Gitu. Jangan hanya take-nya saja, tapi give-nya juga harus diperlihatkan. Karena kalau Asia Afrika alun-alun Braga aman, nyaman, indah, citra Bandung kan baik. Kalau citra Bandung baik apa? Orang mau datang lagi. Sekarang saja kota Bandung ini kota wisata nomor 1 di Indonesia. Jumlah wisatawannya 6 juta jiwa. 1 jiwa menurut Kementerian Pariwisata belanjanya 1 juta. Jadi setahun ada perputaran uang wisatawan 6 triliun. Nah ini harusnya bermuara pada kebaikan kita semua ya. Saya kira itu. Saya juga titip salam ke Pak Naryo, karena monumennya diberi kehormatan bu, didekatkan ke tempat Gedung Merdeka, dan luar biasa ribuan orang foto-foto di situ, bertanya macam-macam. Kalau dulu di Simpang 5 bagus, tapi terlalu pendek dalam teori tata kota, sehingga dilewati mobil yang ngebut, tekap punten lah kira-kira begitu. Kalau sekarang mah luar bisa dikasih lampu malam hari, orang banyak melihat dan seterusnya. Kenapa? Gimana mau lawan yang melanggar aturan itu ya? Baru lawan tikus aja udah takut. Jadi sampaikan saya ke Pak Naryo. Saya kira itu ya. Lain-lain selanjutnya langsung diatur aja di malam ini supaya kita ada hasil sehingga besok bisa bergerak dan melakukan. Tapi malam ini saya bilang ke tim saya, kamu jangan tidur, itu yang rusak-rusak harus beres lagi. Jadi ibu-ibu kalau sudah kesana sudah rapi. Karena kerjanya juga luar biasa. Beda bu, antara kerja disuruh dengan kerja dengan motivasi beda, kelihatan. Semangat, saya kan saya tebita beladinya pak, tapi semangatnya gitu. Nah, itu sekarang lahir budaya itu, saya senang gitu ya. Saya kira itu saja. Tapi sebelum saya turun panggung, saya minta dihadiahi ibu-ibu lagu Halo Halo Bandung bisa ya? Dipimpin oleh Ibu Wali. Hadirin dimohon berdiri. Hadir hatur nuhun kasadaya. Ayo kita sama-sama untuk
mengobarkan semangat kita bersama, kita menyanyi Halo Halo Bandung. Iya. Sip, ya. Oke, sambil nunggu loading saya cerita sedikit. Kalau udah siap, kasih tahu ya. Tidak ada di negeri ini kecuali di Bandung, di mana para raja, presiden, perdana menteri janjian reunian 10 tahun sekali hanya di Kota Bandung. Maka dalam hati saya bangga jadi wali kota Bandung, bukan karena wali kotanya, tapi Bandungnya. Karena itu kota terlalu istimewa, gitu ya, untuk dibiarkan jadi apa adanya. Dan hanya di Bandung pengorbanan lautan api itu tidak ada dalam sejarah bangsa lain. Orang tua kita mau membakar rumahnya karena disuruh pemimpinnya. Jadi semulia-mulianya umat adalah umat yang taat pada pemimpin. Dan itu terjadi pas Bandung lautan api. Kok kan saya suruh ibu bakar rumahnya bu, nah, pasti kan begini rencana lunas terus ya. Dulu mah nggak mikir demi Indonesia NKRI mereka pemimpin bakar rumah sendiri mangkeng. Nah itulah semangat Bandung lautan api. Ya. Terima kasih, Iya, baik. Mungkin Pak Wali sedikit MC bertanya. Untuk ibu-ibu relawan penjaga keindahan dan ketertiban Kota Bandung, mungkin ada nama yang menarik untuk ibu-ibu ini? Namanya pasukannya, nama pasukannya apa? Bagusnya. Bagusnya. Silakan dulu. Siap. Apa ya? Serikandi. Saya mau demokrasi aja. Siap. Siapa yang punya usul namanya Ya. harus mencerminkan kewanitaan, tapi mencerminkan semangat juga. Iya. Ada dari Regu A sebelah kiri, Regu A, Regu B, Regu C. Ada ide ibu-ibu? Namanya mau apa? Silakan langsung. Ibu silakan yang baju merah, semua baju merah. Ibu-ibu cantik, semuanya cantik. Ada yang cuma ada yang apa bu? Purbasari. Purbasari. Kampung Bararan segala. Kenapa Pak? Serikandi Bandung. Serikandi Bandung. Purbasari, Serikandi Bandung, Dewi Sartika, Istri Binangkit. Istri Binangkit. Ibu apa yang jilbab? Apa bu yang ujung tangan? Apa? Silakan. Keutamaan istri. Keutamaan istri. Keutamaan istri. Ya. Apa bu? Arsip. Semangat Bagus, bersih. ya. Ini. Aman ya. Oh ibu. Oh ada lagi. Kembang Bandung. Kembang Bandung. Nama yang baik itu harusnya satu kata. Jadi harus mudah untuk diingat kalau bisa. Tadi yang satu kata apa aja? Resi, Binangkit, Binangkit, Purbasari. Purbasari. Siapa yang memilih Binangkit? Pilih Pak. Jadi apa lagi yang satu kata?
Kandi. Coba yang milih Rasik. Yang milih Binakit. Luar biasa. Ya, dengan ini mohon maaf sesuai demokrasinya saya pilih Binakit. Jadi gini, ini nama komunitasnya Binakit, di bawahnya menuju Bandung Rasik. Ya, semua makanya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Kang Emil. Iya. Iya, ibu-ibu menggunakan baju merah malam hari ini. Kenapa sih harus deskonnya merah? Ada yang tahu? Ini adalah baju relawan Binakit sebagai ibu-ibu relawan penjaga keindahan dan ketertiban Kota Bandung. Dipakai. Langsung dipakai. Dipakaikan? Iya, Pak. Secara simbolis saja. Oh, simbolis saja. Iya. Tuh, ibu masalah. Iya. Oh, Merah. pink. Boleh dipakai langsung, Bu. Dipakai Ibu saja. boleh pakai langsung. Nanti ini adalah baju kebesaran Berdiri dari ibu yang Bapak berjajar di foto ya? Iya. Agak depan ya, Bu? Maaf. Agak depan, Bu. Iya. Baik, silakan agak depan. Nah, dia sudah kesulitan. Iya, ini adalah baju relawan ibu-ibu dalam rangka penjaga keindahan dan ketertiban Kota Bandung. Dan ini adalah baju punya kebesaran. Jadi kalau ibu pakai baju ini bisa ngegaplok. Ya, kalau tadi Kalau kalau tadi Kang Emil bilang katanya ibu-ibu Kota Bandung itu ibis bibir, ada yang Kang Emil tidak tahu. Kalau ibu-ibu Kota Bandung itu temperamental, sedikit-sedikit gaplok. Pak. Dan ini ciri khasnya ibu-ibu Bandung. siap. Sebelum kerja yang penting gaya dulu. Hanya yang dikasih baju dulu bukan sapu lidi. Supaya kalau foto-foto matching. Oh, iya. Jadi ibu sudah menyiapkan nanti kalau berkerudung cari yang matching dengan rompi Iya. pink. Fashion is number one. Sepatunya juga pink. Maka silakan kamu Lipstiknya hadirkan juga luar biasa. bersama. Tepuk tangan Ya, sekali lagi dong. Iya. Luar biasa. Ya, jadi ibu saya mohon izin karena masih ada tugas, tapi silakan jangan pulang sebelum organisasinya jelas ya Bu ya. Biar Siapa? susah lagi ngumpulnya. Jadi Siap. sok saling memberikan gagasan caranya gimana. Siap. Kalau kita mereknya ya kayaknya Ibu. Saya kira itu, saya mohon pamit ya. Nanti dilanjut mungkin oleh Ibu Wali, Bu Bunda Inge juga Iya, untuk siap. mengorganisasikan diskusinya Iya. seperti apa ya. Baik. Siap. Mudah-mudahan kalau bisa beres, besok lusa kita sudah mulai bekerja ya. Siap. Mulai bekerja sehingga harapannya Asia Afrika Braga alun-alun ini bisa luar biasa indah lagi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.